bagaimana agar terhindar dari guna-guna dan santet. Nah, jamaah, subhanallah ya, guna-guna dan santet ini termasuk dosa besar yang ternyata masih cukup banyak di Indonesia, walaupun mungkin sudah berkurang, tidak seperti masa lalu. Ana ingat di kampung ana dulu, ketika anak SD, ada tuh dukun santet di kampung. Kita biasanya kalau maghrib itu sering melihat seperti panah api. Itu sebelum maghrib. Itu orang kampung mengatakan itu lemparan tukang-tukang santet dan guna-guna. Waktu di pesantren dulu kita pernah melihat lampu berjalan. Lampu minyak tuh terbang. Ya, sihir dan santet. Bagaimana cara kita menyelamatkan diri dari santet dan guna-guna? Kita tahu bahwa santet dan guna-guna adalah dari syaitan. Dan tentunya menyelamatkan diri dengan cara kita membentengi diri kita dengan zikrullah. Di antara yang perlu dibaca adalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq. Kita lihat nih, min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah, Rabbnya subuh, dari kejahatan ciptaannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Nih, dan dari kejahatan tukang-tukang sihir, tukang-tukang santet yang mereka meniup buhul-buhul tali mereka. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung ya Allah dari kejahatan orang yang hasud kalau sedang hasud. Biasanya santet ini dari orang-orang yang hasud, yang iri dan dengki. Maka berusaha untuk membaca itu. Qul a'udzu birabbin nas. Baca ayat kursi sebelum tidur. Ayat kursi setiap selesai sholat. Zikir pagi dan sore. Pagi dan petang dibaca. Orang tua kalau punya anak kecil, anaknya yang dibacakan. Bukan dengan jimat atau jampi-jampi. Tapi bacakan ruqyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam meruqyah cucunya Hasan dan Husain dengan mengatakan u'idzukuma bi kalimatillahi tammati min syarri syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Aku memintakan perlindungan untuk kalian berdua dari kejahatan setiap syaitan dan setiap binatang-binatang yang berbisa, binatang-binatang yang berbahaya, dan dari setiap mata yang hasud, yang mencela. Kata Nabi SAW, kana Ibrahim alaihissalam, dulu Nabi Ibrahim alaihissalam biasa membacakan hal ini untuk Ismail dan Ishak. Maka adalah kita berusaha untuk membaca hal itu. Kemudian rumah kita juga perlu kita membaca Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Kalau nggak mampu baca, capek, mungkin kita bisa menjadikan rumah kita senantiasa terdengar ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bukan yang ada dalam rumah adalah lantunan-lantunan syaitan, tapi yang ada adalah kalamur Rahman, yang kita dituntut untuk sebagai seorang muslim untuk membaca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quranul Karim. Kemudian juga untuk terhina dari guna-guna dan santet ya. Kalau memang itu belum terjadi, maka berusaha seorang untuk berbuat baik kepada orang. Karena terkadang ada orang-orang yang menjadi tempat iri dan dengki bagi masyarakat karena dia buruk bermuamalah sama orang. Kemudian jangan nantang musuh, jangan cari musuh ya.
Jangan sok jagoan, tapi tawadhu kepada orang. Ucapkan salam, tebarkan salam. Sehingga ya kita menciptakan masyarakat yang penuh cinta dan kasih sayang. Dan untuk biasanya seorang wanita kadangkala dia mengguna-gunai suaminya. Hati-hati, sihir itu termasuk dosa besar. Dosa besar. Bisa jadi mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Maka tatkala seorang wanita ingin suaminya cinta kepada dia, hendaklah dia berbuat baik kepada suaminya. Dia melaksanakan kewajibannya memberikan hak-hak suaminya. Semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan suaminya jadi cinta kepada dia. Karena Allah menjadikan cinta dan kasih sayang. Terkadang penyebab orang mengguna-guna hasut terhadap temannya, pedagang biasanya. Kita kadang-kala melihat restoran, dia pakai guna-guna, yang sini pakai guna-guna. Dia berharap bagaimana pelanggan yang ada di toko sana pindah ke tempat dia. Makanya perbuatan-perbuatan yang dilarang. Jangan takut rezeki tidak bakal tertukar. Mintalah rezeki kepada Allah. Allah yang membagi rezeki. Kenapa kita harus hasud? Orang yang hasad ini orang yang tidak ridho dengan pembagian Allah. Fulan naik pangkat, antum sakit hati. Antum siapa? Allah yang menjadikan fulan naik pangkat. Dan diangkatnya fulan ke level yang lebih tinggi, itu ujian buat fulan. Karena pembagian masalah rizki di dunia ini bukan karena amalan, sekali lagi. Pembagiannya itu sebagai bentuk ujian buat dia. Yang hartanya tambah banyak diuji sama Allah. Bukan karena amalannya. Karena ada orang-orang yang tidak pernah beramal, ternyata dia hidup penuh dengan kekayaan. Maka hati-hati dengan masalah guna-guna dan santet ya. Kita seorang muslim hendaklah senantiasa membentengi diri kita dengan zikrullah. Dan kita juga tahu dengan hukum tersebut. Jangan sampai seorang muslim datang ke dukun, minta jampi-jampi, minta agar fulan usahanya dibangkrutkan umpamanya. Ya Allah ya Karim, na'udzubillah min dzalik.